Ya, rekan belajar yang saya banggakan, jumpa lagi dengan mata kuliah Administrasi Pertanahan Indonesia. Rekan belajar yang saya banggakan, sebagaimana kita tahu bahwa dalam soal tanah ini tidak bisa kita lepaskan dari prosedur pelayanan pertanahan dan administrasi di kantor pertanahan. Nah, administrasi pertanahan itu merupakan rangkaian kegiatan pemerintah ya, dalam mengatur, mencatat, mengelola, dan memberikan pelayanan terkait hak atas tanah kepada kita semua, pada masyarakat. Ya. Nah, pelayanan tersebut dilaksanakan terutama oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, melalui kantor pertanahan di tingkat kabupaten atau kota. Nah, pelayanan pertanahan ini tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah. Itu yang pertama. Yang kedua, menyediakan informasi pertanahan. Lalu yang ketiga, menciptakan tertib administrasi pertanahan. Dan yang keempat, terakhir, mencegah sengketa dan konflik tanah. Nah, pelayanan pertanahan itu adalah rangkaian atau seluruh kegiatan administrasi yang berkaitan dengan satu, pendaftaran tanah, kedua, penerbitan sertifikat tanah, ketiga, peralihan hak, ya. Lalu keempat, pengecekan sertifikat, lalu pemecahan atau penggabungan ya atas satu bidang tanah kalau memang ada. Terus kemudian penghapusan hak dan yang terakhir eh, penyelesaian administrasi pertanahan jika dipandang perlu ya. Nah, pelayanan ini dilakukan berdasarkan atas azas ya. Ini penting ya. Azas di dalam pelayanan mengenai pertanahan itu azas yang pertama dia harus sederhana, tidak rumit ya. Yang kedua aman. Lalu yang ketiga terjangkau. Yang keempat mutakhir atau terkini. Dan yang kelima terbuka ya. Jadi sederhana, tidak rumit, aman, di luar apa ancaman atau apa terjangkau. Seluruh lapisan masyarakat itu bisa mengakses. Lalu mutakhir terkini, artinya data yang paling terkini itu yang penting. Dan yang terakhir terbuka, siapa saja bisa melihat karena siapa tahu ada yang berkepentingan dengan tanah tersebut. Nah, struktur dan fungsi kantor pertanahan. Kita bicara strukturnya dulu ya. Struktur umum kantor pertanahan itu di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Nah, apa di bawahnya bidang pelayanan umum meliputi pelayanan pendaftaran tanah, lalu ada pengukuran dan pemetaan, ada penetapan hak tanah, ada pengadaan tanah, dan ada penanganan sengketa dan konflik. Nah, fungsinya sendiri, fungsi dari kantor pertanahan itu adalah dia sebagai apa? Pelaksana pendaftaran tanah. Lalu dia pemelihara data pertanahan, dia juga pelayan bagi informasi mengenai pertanahan. Fungsi kantor pertanahan juga menjadi penyelesaian ya, administrasi hak atas tanah dan yang terakhir dia itu adalah pengendali penguasaan tanah. Nah, jenis-jenis pelayanan pertanahan itu ada jenis ini pendaftaran tanah pertama kali. Biasanya ini meliputi tanah yang belum pernah disertifikatkan,
lalu ada program yang sifatnya sporadis, kemudian program yang sifatnya sistematik. Jadi pendaftaran tanah sistematik lengkap, ya, PTSL, nah itu misalnya. Dengan tahapan-tahapan satu pengajuan permohonan, lalu pemeriksaan dokumen, pengukuran tanah, kemudian pengumuman apakah data fisik ataupun data yuridis, lalu pembukuan hak, dan terakhir penerbitan sertifikat. Lalu kalau peralihan hak atas tanah bagaimana? Nah, peralihan hak dapat terjadi karena ada transaksi jual beli, ada menghibahkan, ya, jadi dihibahkan. Lalu ada pewarisan karena mungkin orang tuanya meninggal lalu diwariskan. Lalu ada ruislak, tukar menukar. Kemudian ada lelang. Nah, dokumen yang diperlukan itu sertifikat asli, terus identitas para pihak, kemudian akta dari PPAT, bukti pembayaran pajak, ya, itu juga disertakan, lalu surat pendukung lainnya. Nah, apakah kwitansi atau apapun, ya, misalnya kalau itu dipandang perlu. Nah, tahapan-tahapannya pembuatan akta oleh PPAT, kemudian penyerahan berkas kemana? Ke kantor pertanahan. Lalu kemudian diverifikasi data-datanya, ya, ada verifikasi data, kemudian pencatatan perubahan hak, ya. Lalu yang terakhir penerbitan sertifikat baru, biasanya karena dibalik nama, karena diwariskan, dihibahkan, karena dijual atau apapun, ya, itu akan diterbitkan sertifikat baru dan otomatis ini adalah balik nama. Nah, bagaimana dengan kalau pemecahan ataupun penggabungan? Misalnya ini satu bidang dan dipecah atau dua bidang mau digabung. Nah, eh, itu bisa dilakukan pemecahan dan penggabungan sertifikat itu eh, karena ini, ya, tadi proses apa, pewarisan karena ada pembagian hak waris tadi. Kemudian ada pengembangan rumah karena ada yang mau berpisah gitu, atau konsolidasi tanah, tanah yang berceceran kemudian apa mau digabungkan. Nah, ini juga butuh apa itu proses di kantor pertanahan. Perlu adanya pengecekan sertifikat. Tujuannya adalah untuk memastikan keaslian dari sertifikat. Lalu untuk mengetahui status tanah tersebut, apakah dalam sewa, dalam sengketa, atau dalam apa itu penguasaan pihak lain dan seterusnya. Itu status tanah. Kemudian untuk mengetahui ada atau tidaknya eh, hak tanggungan, ya, hak tanggungan. Biasanya ini akan menjadi sengketa karena belum diselesaikan hak tanggungannya itu. Misalnya karena menjadi jaminan atau apalah, ya. Nah, kemudian administrasi pertanahan. Kita kembali ke pertemuan awal, ya, bahwa administrasi pertanahan itu adalah sistem pengelolaan data, meliputi data ini apa fisik tanah, lalu data yuridis tanah, data kepemilikan, kemudian penggunaan, lalu kemudian pengendalian pertanahan. Nah, selain itu kita juga harus ini apa mengetahui, misalnya data fisik. Data fisik itu meliputi apa saja tadi? Ya, letaknya, luasnya, batas-batasnya, kemudian peta peta bidang, ya. Itu kalau data fisik. Lalu data yuridis, status haknya, terus pemegang haknya siapa, terus beban haknya, terus riwayat dari tanah tersebut, ya. Kemudian karena ini bicara tentang administrasi pelayanan kantor pertanahan, maka kita bicara alur. Alur pelayanan di kantor pertanahan. Ini bisa apa beberapa tahap.
Misalnya dalam tahapan umumnya itu kita datang ke loket informasi dulu ya, karena kalau kita belum pernah sama sekali, datang saja ke loket informasi. Artinya pemohon itu di sana akan memperoleh informasi mengenai syarat-syarat apa saja ataupun form-form blanko ya, formulir apa saja yang harus diisi. Nah, itu diketahui melalui informasi dari loket informasi tersebut. Lalu yang kedua, mendaftarkan permohonan. Jadi berkas yang sudah dilengkapi, apakah isian syarat-syarat maupun isian belangko-belangko itu, berikut berkas-berkas dokumen itu yang sudah lengkap, itu diserahkan untuk diperiksa kelengkapannya. Nah, manakala Anda tadi setelah dari loket informasi, kemudian mengisi seluruh belangko, melengkapi dokumen atau berkas, Anda masuk ke pendaftaran permohonan. Nah, di sana berkas dokumen Anda, belangko-belangko isian Anda itu akan diperiksa kelengkapannya. Nah, kalau ini sudah, silakan ke tahap berikutnya, yakni membayar PNBP. Jadi biaya sesuai ketentuan dari pemerintah ini tidak bisa tawar-menawar ya, karena ini sudah merupakan apa ketentuan dari pemerintah. Jadi silakan lakukan pembayaran eh, PNBP ya. Kemudian laku masuk ke tahap berikutnya. Setelah bayar itu kita akan ini apa verifikasi dan validasi. Jadi akan diperiksa ulang mengenai dokumen-dokumen yang tadinya sudah diperiksa kelengkapannya, sekarang diverifikasi. Kalau dinilai sudah ini terverifikasi, maka dilakukan validasi. Artinya sudah valid ini, keabsahan dokumen itu. Kemudian diverifikasi juga kesesuaian data antara data satu dengan data yang lain itu ada yang tidak cocok, tidak sesuai atau tidak sinkron. Nah, itu diverifikasi. Kalau itu sudah terverifikasi, nanti akan dilakukan validasi bahwa data ini sudah berkesesuaian. Kemudian verifikasi status tanah. Jadi status tanahnya betulkah ini dalam apa kepemilikan Anda melalui jual beli atau apa. Kalau itu sudah terverifikasi maka akan dilakukan validasi. Nah, terakhir baru kemudian ke lapangan sekarang. Jadi meskipun di awal sudah ada pengukuran untuk melengkapi data fisik ya, selain data yuridis, karena ini sudah diproses di kantor pertanahan, maka petugas akan ke lapangan lagi untuk apa? Melakukan pengukuran lapangan. Jadi diukur sesuaikan dengan data fisik tadi itu. Jadi dilakukan pengukuran lapangan. Nah, kemudian eh, baru sekarang dari lapangan kita akan balik ke kantornya karena di sana akan ada proses administrasi. Artinya ada proses pencatatan mengenai hasil-hasil data fisik, data yuridis, data hasil pengukuran, pemetaan, lalu apa lokasi, letak, status dan seterusnya itu diadakan yang namanya proses administrasi. Di dalamnya meliputi proses pencatatan ya. Kemudian kalau itu sudah baru kemudian pembukuan hak. Jadi di apa? Di istilahnya apa? Dijadikan semacam buku hak gitu ya. Nah, terus kemudian proses berikutnya adalah penyerahan produk layanan. Jadi karena sudah dibukukan menjadi apa? Buku hak itu ya Anda menyebutnya biasanya ini apa? Buku sertifikat. Nah, proses terakhir akan diserahkan produk layanan ini. Bisa berupa sertifikat tadi, kemudian surat ukurnya, lalu data informasi pertanahan, juga kemudian data dokumen lainnya. Itu akan diserahkan sebagai bagian dari produk layanan oleh kantor pertanahan. Nah, karena kita masuk ke teknologi apa modern, maka eh, ada proses yang namanya digitalisasi pelayanan pertanahan. Pemerintah saat ini itu mengembangkan pelayanan elektronik.
seperti e-sertifikat atau sertifikat elektronik. Nah, di dalamnya eh, layanan elektronik ini ada pengecekan sertifikat yang sifatnya online. Ada juga layanan informasi digital juga online. Lalu aplikasi apa sentuh tanahku itu. Jadi pemerintah mengeluarkan sebuah platform atau aplikasi sentuh namanya sentuh tanahku itu Anda tinggal tombol-tombol aja. Jadi untuk melakukan pengecekan sertifikat online, layanan informasi digital, apa proses sertifikat sampai di mana prosesnya itu Anda bisa lakukan dengan cara mengakses ya, mengakses aplikasi yang namanya adalah Sentuh Tanahku. Nah, tujuan dari digitalisasi ini adalah untuk mempercepat pelayanan dari kantor pertanahan terhadap masyarakat. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan transparansi, artinya terbuka, tidak ada yang disembunyikan, tidak tertutup. Lalu yang ketiga, mengurangi praktek maladministrasi, suap, sogok, pungli, makelaran, broker, dan seterusnya itu sudah bisa diminimalisir dengan adanya digitalisasi proses pelayanan administrasi pertanahan semacam ini. Nah, mengapa semacam itu? Karena begini, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam apa layanan administrasi pertanahan itu uh, ada kalanya terjadi hambatan administratif ya. Misalnya itu disebabkan oleh kita sendiri, misalnya karena dokumen kita tidak lengkap, batas tanahnya juga kabur ya, tidak jelas, lalu tumpang tindih data itu itu akan menghambat proses administratif. Tapi ada juga hambatan lain, misalnya adalah berupa hambatan sosial. Karena ada sengketa mengenai pewarisan, ada konflik kepemilikan, lalu kemudian munculnya sindikat atau mafia tanah. Ini hambatan sosial semacam ini juga akan bisa menjadi problem ya. Kemudian yang terakhir hambatan teknis. Kalau hambatan teknis ini sifatnya lebih apa ya? Karena instrumen ya. Misalnya setelah mapping, ternyata petanya belum akurat. Sudah ada proses mapping, cuman mapnya, petanya itu ternyata belum akurat. Kemudian digitalisasi itu hanya di sektor-sektor tertentu yang melek digital. Misalnya adalah sektor urban atau perkotaan. Tapi dengan wilayah yang sifatnya rural, pedesaan, atau bahkan 3T itu terjauh, terluar, terbelakang. Nah, ini mereka belum bisa mengakses itu karena belum terliterasi masalah digitalisasi ini. Nah, sehingga akhirnya dianggap digitalisasi ini belum merata, ini juga akan menjadi hambatan teknis. Lalu keterbatasan SDM. Ingat, tidak semua taraf pendidikan itu mampu memahami atau teredukasi secara digital. Banyak SDM yang juga belum terliterasi tadi ya atau teredukasi dalam soal eh, digitalisasi pelayanan administrasi. Namun demikian, upaya peningkatan itu sudah dilakukan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan itu ya termasuk salah satunya digitalisasi layanan tadi itu adalah merupakan upaya ya. Kemudian penyederhanaan prosedur karena ingat azasnya adalah sederhana. Jadi perlu disederhanakan prosedurnya, tidak rumit ya. Lalu transparansi biaya dan waktu. Ingat azas yang lain terjangkau. Jadi masyarakat miskin pun itu bisa menjangkau, bisa mengurus ya. Karena apa? Karena ada upaya peningkatan kualitas pelayanan. Dalam soal apa? Transparansi biaya dan waktu. Kemudian penguatan pengawasan ya. Jadi supervisi ya, atau pengawasan inspeksi nah, ini oleh inspektorat ini di, dikuatkan ya. Kemudian ada peningkatan kompetensi SDM. Jadi di dalam birokrasi kantor administrasi pertanahan itu terdapat peningkatan kompetensi SDM. Dan yang terakhir integrasi data pertanahan nasional.
Artinya data itu terintegrasi ke semua lini, semua sektor, sehingga kita tidak perlu berlari ke sana kemari itu karena sudah terintegrasi. Dan biasanya karena terintegrasi maka datanya adalah data tunggal. Tidak ada data yang multi interpretatif atau apa yang bisa menjadikan debat gitu ya. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari tema kita hari ini bahwa pelayanan itu merupakan bagian penting dari administrasi negara, khususnya pertanahan, di dalam menjamin kepastian hukum atas tanah. Kemudian kantor pertanahan itu memiliki peran strategis ya, apakah dalam soal pendaftaran tanah, pemeliharaan data, pelayanan hak atas tanah, penyelesaian administrasi pertanahan. Lalu pelayanan yang baik itulah yang akan mendukung terjadinya tertib administrasi, mendukung iklim investasi, mendukung kepastian hukum, dan terakhir terpenting, ini semua akan mendukung welfare atau kesejahteraan masyarakat. Rekan belajar yang saya banggakan, saya kira demikianlah ya eh, tema kita pada pertemuan sekarang. Semoga itu semua bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.